Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar peternak Indonesia? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Kali ini kita akan membahas tentang program vaksinasi NDAI, khususnya untuk penanganan dan antisipasi flu burung yang lagi marak-maraknya saat ini. Vaksin inaktif berbentuk emulsi ini mengandung virus Newcastle disease ND yang termasuk dalam genotype 7 dan virus avian influenza atau AI subtipe H5N1 yang homolog dan isolat lapang terkini. Indikasi untuk mencegah penyakit ND dan penyakit AI atau yang kita kenal dengan flu burung pada unggas. Jadi ini ada dosis pakai dan aturan pakainya ya. Itu bisa kita lakukan untuk ayam usia muda ataupun usia dewasa. Tergantung usianya itu beda-beda penyuntikannya, dosisnya. Kalau untuk ayam kecil itu bisa kita gunakan 0 sampai 0,2 maksudnya 0,2 ml kalau untuk ayam kecil, sedangkan kalau untuk ayam dewasa itu sekitar 0,5 ml. Jadi vaksin khususnya untuk ayam kampung dari berbagai jenis atau fungsinya itu sangat diperlukan. Karena itu senjata ya, kalau kita misalkan pergi perang, kita itu vaksin ini itu senjatanya. Jadi saya tidak percaya yang kayak seperti katanya jamu-jamuan bisa menggantikan vaksin, itu salah besar. Sekali lagi saya tegaskan, kalau ada peternak yang bilang jamu-jamuan itu bisa menggantikan vaksin, itu bohong besar, itu tidak benar, karena cara kerjanya saja itu sudah beda ya. Kalau vaksin ini kan memberikan memori di dalam tubuh ayam supaya kalau kedepannya terkena virus dia bisa antisipasi mengeluarkan antibodi. Jadi tidak sama dengan empon-empon lah, segala macam tetek bengek jamu lah, itu tidak sama cara kerjanya. Jamu itu untuk treatment, perawatan, tidak bisa memberikan memori ke dalam tubuh ayam. Kalau peternakan kecil cuma punya ayam sekitar 10-50 ekor, kena wabah, oke lah, bisa kita ibaratnya oke lah, kalaupun kena tidak masalah. Tapi kalau Anda sudah punya ayam sampai 100 ekor dan tidak mau vaksin, bayangkan kerugian yang bisa Anda terima kalau Anda ambil resiko hanya dengan menggunakan jamu-jamuan. Bayangkan resikonya. Karena banyak sekali saya lihat orang itu bikin YouTuber ya, spesialis ayam terutama, mengutamakan pakai empon-empon, pakai jamu ini, jamu itu, biar jangan penting vaksin. Itu bohong, itu tidak benar. Secara ilmu pengetahuan juga tidak benar, karena fungsinya jamu dan vaksin itu sudah sangat jauh berbeda. Kalau tidak percaya ya, lihat saja PT atau perusahaan-perusahaan ayam yang besar, apakah mereka menggunakan jamu? Tidak, jamu yang digunakan itu hanya untuk treatment, tidak untuk mengganti antibodi ya, ingat itu. Di pemberian vaksin dalam peternakan ayam, kebutuhannya itu adalah wajib pencegahan untuk menekan terjadinya penyakit pada ayam. Pemberian vaksin atau vaksinasi yang tidak tepat nantinya akan sia-sia juga. Misalkan kalau Anda beli vaksin tapi vaksinnya itu sudah rusak, karena banyak sekali ya penjual vaksin itu tidak tahu cara memperlakukan vaksin yang benar. Ada saya itu beberapa kali ke poultry shop, tempat pakan ternak, itu mereka taruh vaksin di dalam lemari etalase biasa, padahal itu salah. Vaksin itu harus tetap berada di dalam
suhu yang dingin seperti di bagian bawah kulkas ya, itu bukan di pembeku juga. Terus kalau pesan dari online itu hati-hati kan, kalau misalkan Anda tinggalnya itu terpisah dari misalkan Anda di Medan, pesannya itu dari Pulau Jawa, itu prosesnya udah berapa hari coba dari pengirimannya, ya pasti itu vaksinnya mati di jalan. Jadi saya menganjurkan kalau misalkan Anda itu beli vaksin yang dekat-dekat, yang ibaratnya 1 hari sampai, ataupun kalau memang dia bisa jamin 2 hari, itu mesti pakai es yang banyak, karena kalau tidak dalam keadaan suhu tertentu itu vaksinnya bisa mati. Jadi diusahakan itu cari tempat jual vaksin yang nyampenya itu di hari yang sama atau maksimal 2 hari dengan menggunakan styrofoam ya, itu dia pakai styrofoam dikasih es lagi, jadi vaksinnya itu tetap hidup. Karena perlu diketahui rata-rata vaksin itu kan bakteri hidup yang di dalam botol itu. Jadi kalau dia terkena udara panas atau perjalanan jauh yang tidak menggunakan pendingin, pastinya akan mati. Tadi itu kebanyakan kadang peternak, wah saya sudah vaksin tapi ayamnya kok tetap kena wabah, tapi tidak memperhatikan bagaimana mereka waktu membeli vaksin, apakah penjualnya itu memperlakukan vaksin dengan benar atau mengirimkannya dengan benar sehingga vaksin tersebut masih hidup. Itu kebanyakan orang memang belum memahami. Terkadang saat distribusi dan penyimpanan suhu vaksin tidak pada suhu 2-8 derajat yang menyebabkan vaksinnya jadi rusak. Vaksin yang tidak dibawa dengan menggunakan cooler box atau styrofoam, melainkan dengan plastik atau wadah biasa, tidak akan bisa mempertahankan suhu vaksin pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi sudah jelas ya, kalau kita tidak memperlakukan vaksin itu secara benar atau kita tidak membeli dan membawanya dengan cara yang benar, vaksin itu bisa rusak ya. Kalau sudah rusak ya vaksin di dalam itu sudah mati dan tidak bisa berfungsi lagi. Jadi selanjutnya itu kita cara memperlakukan vaksin sebelum melakukan vaksin. Pertama itu peralatan vaksinasi yang harus steril. Jadi kalau peralatan vaksinasinya juga tidak steril, itu mengganggu pada vaksin yang tidak maksimal nanti kerjanya. Pemakaian alat suntik, terutama jarum suntik yang tidak steril atau bekarat, dapat menyebabkan peradangan pada area bekas penyuntikan. Contoh lain seperti kerusakan spare part alat suntik atau tabung kaca di bagian pistonnya itu yang sudah aus bisa mempengaruhi ketepatan beragam dosis. Jadi kalau itunya nggak pas, pistonnya itu suntikan kayak gunnya itu nggak tepat, jadi dosisnya itu juga yang keluar nanti tidak tepat ya. Kedua itu dosis yang tidak tepat. Dosis vaksin aktif maupun inaktif yang tidak tepat per ekornya akan memicu ketidakseragaman pembentukan antibodi, sehingga dapat terjadi kasus rolling reaksi atau post vaksinasi yang berkepanjangan. Itu maksudnya itu side effect atau efek samping vaksinasi. Misalkan ayam demam itu bisa berkepanjangan kalau dosis yang kita berikan itu tidak tepat. Ketiga, aplikasi vaksinasi yang tidak sesuai target organ. Aplikasi pemberian vaksin yang tidak sesuai target organ menyebabkan vaksin yang diberikan tidak akan maksimal dalam merangsang pembentukan antibodi. Contohnya ya, ini NDAI ini kan kita ini untuk pencegahan flu burung, dia kan harusnya disuntikkan bukan untuk diminumkan. Jadi
Kalau misalkan kita buat dari minum, itu tidak akan membuahkan hasil ya, karena dia memang sistemnya harus disuntikkan. Jadi jangan dikasih dengan form dengan minuman ya, karena nanti nggak dapat target organ kekebalannya itu. Selanjutnya, aplikasi vaksin yang tergesa-gesa dan kasar. Maksudnya itu penyuntikannya itu tergesa-gesa sehingga mengakibatkan vaksin tidak tepat dosis ke dalam tubuh ayam. Bukan hanya mempengaruhi keseragaman dosis yang tidak seimbang, akibat fatal mungkin terjadi karena cara vaksin yang kasar, antara lain ayam menjadi stres sehingga banyak ada kematian pasca penyuntikan. Jadi ini vaksin yang kita lakukan saat ini itu vaksin AI ya, lebih dikenal masyarakat itu sebagai vaksin flu burung. Flu burung ini sangat meresahkan ya, terutama beberapa bulan belakang ini. Banyak itu di daerah Sumatera, daerah Jawa yang mengeluhkan wabah flu burung. Yang melapor pada saya itu ada banyak peternak yang kandangnya itu kena serangan flu burung. Nah, penyakit ini menyebar sangat cepat dan mengakibatkan kematian unggas dalam jumlah yang sangat besar. Di Indonesia, virus AI ini telah ditemukan sejak September 2003 dan secara resmi baru diumumkan pemerintah pada 25 Januari 2004. Penyakit ini menyebabkan kematian yang tinggi pada ayam komersial maupun non-komersial. Kerugian yang ditimbulkan ialah efek psikologis masyarakat yang berimbas pada perekonomian. Khususnya peternak itu mengalami kerugian yang sangat besar karena penyakit flu burung ini bisa membuat isi kandang kita itu ludes. Kemampuan virus si AI yang bermutasi dan menyebar dengan cepat itu membuat kendala yang sangat besar dan menimbulkan kerugian yang sangat besar, karena kematian ayam itu bisa sampai 100%. Makanya salah satu pencegahannya yang bisa kita lakukan adalah dengan treatment vaksinasi NDAI sebelum wabah datang. Karena kalau sudah terserang virus AI itu tidak bisa lagi dicegah ya, tidak ada obatnya. Jadi lebih baik itu kita antisipasi dengan cara memvaksin ayam pada usia 1 bulan bisa kalau untuk pedaging. Tapi kalau saya untuk petelur biasanya itu saya lakukan di usia 3 bulan. Jadi vaksinasi ini merupakan salah satu usaha yang memungkinkan untuk diterapkan dalam pencegahan terhadap penyakit flu burung, yaitu melalui pendekatan program vaksinasi pada hewan yang rentan terinfeksi. Strategi vaksinasi diharapkan dapat menurunkan kerentanan terhadap infeksi virus sekaligus mengurangi pengeluaran virus dari tubuh unggas, baik dari segi jumlah maupun lamanya waktu. Maka vaksinasi merupakan alat yang tepat untuk menekan terjadinya kasus baru. Jadi program vaksinasi terhadap penyakit flu burung ini sudah menjadi jadwal rutin pada pelihara ayam di Indonesia, baik pedaging maupun petelur. Jadi jangan lupa lakukan vaksinasi flu burung untuk menghasilkan titer antibodi yang mampu memproteksi alam terhadap infeksi ataupun menolak terjadinya flu burung di kandang kita. Perlu diingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lengkapi semua vaksin dari umur 0 sampai menelur supaya nanti hasil dari kandang kita itu lebih maksimal dan ayam kita bisa terhindar dari wabah penyakit. Ingat, vaksin tidak bisa diganti dengan jamu. Jadi terapkan vaksin di kandang Anda.
Demikian konten kita kali ini, semoga bermanfaat untuk seluruh peternak ayam di Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya untuk Kup Karo Farm. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.